Halo sobatku mistik mustika, hari ini saya disuruh sama leluhur untuk mengebrek hidup saya untuk sebagai, Anda tahu ya, kehidupan saya dipakai oleh leluhur sebagai pembayaran karma saya, dan saya membuka semua hal dalam hidup saya sebagai bahan pembelajaran Anda. Ya, karena di sini saya ditugaskan untuk menjadi pembimbing Anda menuju ke cahaya yang sejati, yaitu diri Anda sendiri bersama Allah Anda yang Anda sebut di dalam iman Anda. Oke. Di sini saya mengisahkan tentang perjalanan hidup saya. Dari pertama saya SMA, ya SMA saya punya pacar yang kemudian dia dari Sungai Liat, Bangka, Belitung, Bangka, Sungai Liat. Saya itu SMA saya. Kemudian kami berpisah karena dia miskin, saya kaya. Saya tidak memilih orang yang saya cintai, saya cinta dia. Kemudian saya pergi, kemudian baru berapa tahun ini saya dengar dia sudah tidak ada, sudah meninggal. Oke, terus itu pertama. Kedua adalah orang yang saya cintai lagi. Saya berkorban untuk dia karena waktu itu kami masih kuliah dan waktu itu saya hamil dan saya aborsi. Dan saya baru tahu setelah saya tercerahkan ini beberapa tahun belakangan ini bahwa anak itu hidup. Anak yang saya aborsi itu hidup di dalam 5 dimensi dan mengikuti saya. Gitu. Ya, jadi saya sekarang membantu orang-orang yang pernah aborsi untuk menyelaraskan kehidupan bersama, meluruskan jalan orang-orang yang anak-anaknya pernah diaborsi, ya. Kemudian itu saya menikah dengan sahabat dari orang yang saya cintai. Jadi saya dengan suami saya pertama itu tidak cinta tapi menghormati sekali. Suami saya pertama itu tidak pernah sekalipun dalam 1 tahun itu bisa 1 kali marahnya, cuman 1 kali. Jadi sabar sekali orangnya dan saya bersyukur. Tapi kemudian ternyata dia kembali lagi kepada cinta lamanya. Jadi dia bersama saya itu karena kami memang sahabat ya. Jadi dia kembali lagi kepada cintanya yang waktu itu dia tidak bisa jadi karena bapaknya tidak mengizinkan dia. Dan setelah bapaknya meninggal, dia kembali suami saya, mantan suami pertama saya kembali kepada pacarnya ini, dan kemudian mereka bersama sampai dengan detik ini. Dan di saat itu saya kenal dengan istilah cerai goib karena saya tidak tahu prosesnya, tahu-tahu sudah keluar secara legal perceraian itu. Dan anak saya hilang sejak umur 10 tahun. Hilang dia disuwuk juga ya, disuwuk itu dibuat lupa sama mamahnya supaya nggak nangis-nangis cariin mamahnya. Ya, saya sudah melalui masa itu dan saya sudah berdamai, saya sudah memaafkan mertua saya sudah memaafkan suami saya sudah bilang saya sudah berdamai dengan mantan suami pertama dan pacarnya, dan juga saya sudah beres dengan itu. Kemudian selama masa menanti itu saya kesepian, saya di dating site. Saya di dating site itu ketemu dengan orang-orang cowok-cowok yang saya pikir saya udah nggak percaya lagi kepada lembaga perkawinan. Saya santai dengan diri saya, orang datang dan pergi dalam kehidupan saya. Dan saya pernah masuk kantor polisi karena saya memenjarakan istri yang menghajar saya. Saya direndahkan, saya diinjak kepalanya dengan high heelsnya dia orang kaya. Saya nggak tahu kalau dia orang kaya. Ini bule, cuman saya bule ini ya. Ini saya masukkan dia ke penjara. Istri ini saya masukkan ke penjara karena dia membuli saya. Karena waktu itu saya dengan suaminya, yang suaminya itu bilang saya sudah nggak sama istri saya selingkuh, lalalala, dan saya percaya. Dan saya menjalin hubungan dengan pria ini. Dan istrinya marah gitu ya. Jadi ternyata istrinya ini kaya sekali, kaya raya.
Nah, karena dan saya menang duit 200 juta bukan karena saya tahu dia kaya, tapi karena dia menghina. Karena saya bonyok ya, jadi dihajar habis-habisan sama si istrinya itu, dan saya sudah minta maaf. Oke, saya tahu kamu marah, tapi ini saya bonyok, saya cuma minta uang 3 bulan, 5 bulan sesuai gaji saya minta uang sekitar 35 juta karena gaji saya 5 jutaan. Saya minta uang 35 juta sama dia nggak mau kasih. Saya dihina-hina, saya diam saja. Kemudian saya bilang sama dia, dia rendahkan saya, dia bilang, oh kamu 5 juta saja sudah cukup untuk berada di perempatan jalan. Kamu di perempatan jalan aja dapat 5 juta sudah bagus, katanya gitu. Berarti dia menghina saya. Saya waktu itu kerja sebagai wartawan gubernur. Dan saya tahu saya salah, tapi saya tidak mau direndahkan. Karena bukan kesalahan saya juga, ya. Ibarat kata saya juga menyalahkan si suaminya dia juga, karena saya percaya sama dia dan dia yang bilang dia yang bohong, maka ya sudah, saya salah gitu loh. Intinya saya salah, tapi saya minta uang pengobatan sekaligus 5 bulan karena dia hancurkan muka saya waktu itu ya, jadi dihajarlah saya gitu loh. Nah, saya minta uang 35 juta dari dia untuk 5 bulan saya tidak bekerja. Kemudian dia hina saya, kemudian saya pulang. Oke, kita urusan polisi karena dia nggak mau kasih, karena dia bilang, oh saya kasih kamu 5 juta aja. Saya bilang 5 juta cukup buat apa? MRI, karena kepala saya diinjak dengan high heel-nya dia, diinjak-injak, bukan diinjak saja tapi diinjak-injak, benar-benar direndahkan. Saya kemudian lapor polisi karena dia menghina saya dengan bilang saya cukup uang 5 juta saja, saya sudah terlalu tinggi karena saya nongkrong di perempatan jalan dapat 5 juta itu sudah banyak. Saya tidak merasa seperti itu. Kemudian saya tangani pakai polisi, saya tuntut dia 1 miliar. Dan dia di penjara 3 hari. Ini pengalaman yang tidak menyenangkan dan saya tidak bangga. Dan saya merasa ini loh, ibu-ibu yang saya bilang di VT sebelum ini, di video sebelum ini, bahwa pelacur itu bukan pelakor, tapi pelakor itu sudah pasti pelacur. Itu saya. Itu saya mengajak hati para ibu-ibu yang kesepian, yang mengganggu rumah tangga orang, yang membuat para istri merasa insecure. Coba posisikan dengan bagaimana itu kalau Anda. Karena saya pernah mengalami menjadi pelakor. Dan pelakor itu ya saya dihina seperti itu, itu merupakan bagian dari kehidupan saya. Stempelnya walaupun saya menang. Tapi itu kemenangan kosong. Dan setelah sama orang itu saya berjanji dengan seorang lelaki yang kemudian dia mati. Yang kemudian dia meninggal. Saya ada janjian dengan seorang lelaki, saya bersama-sama akan saling menjaga. Tidak pacaran, tidak pernah bersentuhan. Bule juga, orang Inggris. Dia meninggal di resortnya. Itu kami tidak ada saling bersentuhan, tidak ada saling, kami hanya berjanji untuk saling menjaga. Dan dia meninggal. Kemudian saya berhubungan dengan orang yang ngakunya bujang, yang ngakunya nggak ada pacar, tapi kemudian di hari pernikahannya saya dikasih uang 10 juta, dia kasih untuk menemui anak saya. Dan saya senang, dikira saya, karena dia memang, karena saya cinta dia dan dia support sekali dengan iman saya, mental saya. Sehingga saya percaya bahwa dia memang baik buat saya. Dan saya pergi, kemudian beberapa saat kemudian saya pulang, dia menikah dengan orang lain. Dan setelah dia menikah, saya pun mundur.
Saya pun mundur. Dia baik, kami masih WhatsApp baik, dan saya menghormati dia karena dia sudah posisi menikah. Kemudian istrinya serang saya. Dan waktu itu saya sudah punya pacar lagi. Istrinya serang saya dan saya nekat. Saya jadikan mereka selalu bertengkar soal saya, dan saya meninggalkan pacar saya untuk menjadi bersama si orang yang saya cintai ini. Dan kami menikah. Sepanjang perjalanan hidup saya bersama orang kedua yang saya nikahi ini, saya sudah menyakiti hati mantan tunangan saya yang saya tinggalkan buat dia. Waktu saya bertunangan, dia mencari saya. Waktu saya sudah meninggalkan tunangan, saya menjadi bersama dia, saya dapat karma dari tunangan saya. Ternyata dia grepa-grepe ke sana kemari. Grepa-grepe itu apa? Berselingkuh sana sini. Dan sekarang saya sudah dikeplak kepalanya, benar-benar dikeplak sama leluhur untuk melihat seluruh perjalanan hidup saya yang saya bagikan kepada Anda sebagai pembayaran karma leluhur, karena leluhur muncul satu demi satu. Rumah saya ini, suami saya kedua yang memilihkan. Dia tidak pernah milih rumah. Sekali ini dia pilih rumah dan saya ditinggal di dalam rumah ini, dan saya bayar sendiri dengan penuh leluhur di dalam sini. Itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Dia pun ada leluhurnya yang berinteraksi dengan leluhur saya, di mana saya menjalankan tugas-tugas saya sekarang ini, dan dia di luar membayar karmanya di kehidupan ini dan di kehidupan lalu bersama orang-orang yang terhubung dengan dia. Saya hanya harus mundur, menarik energi saya dekat dengan Tuhan, membayar karma-karma leluhur, dan percaya kepada ikatan cinta kami tidak bisa diputus di 3 dimensi ini. Walaupun manusianya tidak ada, di hati saya sudah ketemu kuncinya, yaitu cinta sejati saya, dan ada kedamaian di dalam hati. Dia yang menghancurkan ego saya. Dia yang membuat saya menemukan kembali anak saya. Dia yang kemudian membuat saya ketemu dengan leluhur saya. Dia yang mengenolkan saya sehingga saya bertemu Tuhan dan bisa membantu kalian semua. Dia, suami saya kedua, yang sekarang sedang membayar karmanya di kehidupan ini bersama orang-orang di sekitarnya. Dan kita, yang bila Anda punya nasib seperti saya, Anda hanya harus mundur, enak saja, bahwa perjalanan ini adalah tentang kita, tentang diri Anda sendiri. Keluarkan diri Anda dari ego. Keluarkan dari ego. Anda tidak bisa menghak milik kepunyaan Tuhan. Hidup ini punya Tuhan. Anak itu punya Tuhan. Rumah ini punya Tuhan. Uang ini punya Tuhan. Bukan punya kita. Suami atau istri kita bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Kembalikan semua kepada Tuhan. Kita hanya harus memakai hak kita untuk berbahagia di apa yang kita miliki. Itulah yang harus disyukuri. Ya. Karena di sini ada energi pengenolan ego. Bulan ini ada energi pengenolan ego. Apa artinya pengenolan ego? Tower moment. Apa tower moment? Kehancuran. Kalau Anda hancur, itu berarti Anda dienolkan. Jalannya ada 2. Ada bunuh diri atau Anda cari Tuhan. Anda akan frustasi atau Anda akan bangkit. Anda harus bangkit. Anda harus bangkit. Anda harus mencari esensi hidup ini dan meninggalkan pelajaran. Meninggalkan kelas. Kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar apa? Itu yang kita garis bawahi. Apa pelajaran-pelajaran?
Sampai saya diketemukan dengan orang-orang yang membuat saya hancur. Ini apa? Bukan terus ada keinginan untuk memiliki kembali, enggak. Walaupun itu suami Anda atau istri Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak. Kembalikan pada Allah. Anda tidak punya hak. Bahkan pada anak yang Anda lahirkan sendiri, Anda tidak punya hak. Ini adalah ceritanya Allah, bahwa 3 dimensi dan 5 dimensi ini dibolak-balik. 3 dimensi harus dilepaskan karena 5 dimensi mau keluar. Di tahun ini, terutama di minggu ini, minggu depan, minggu ini, setelah lebaran ini, banyak hal-hal tidak masuk akal yang akan terjadi dalam hidup Anda. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang akan terjadi di dalam hidup Anda. Hal-hal yang membawa Anda dari kehancuran menuju penemuan. Pikiran Anda akan dirubahkan. Pikiran Anda akan dirubahkan. Banyak hal-hal yang akan terbuka yang Anda akan melongo. Persiapkan diri Anda. Persiapkan diri Anda. Nolkan, karena banyak yang Tuhan akan turunkan. Yang kalau Anda tidak siap, Anda akan jatuh. Yang kalau Anda tidak siap, Anda akan jatuh. Oke? Ada revolusi dari alam. Ada kegelapan yang akan tersingkir. Dunia ini banyak yang kita tidak tahu, banyak yang ditutupi oleh manusia, sehingga kita tidak tahu bahwa hidup ini itu penyempurnaan. Kita harus mengenolkan ego. Yang kita punyai itu tidak boleh kita punyai. Kita melepaskan diri pada prosesi hidup. Destiny. Anda tuh diselewengkan. Anda dibuat tidak tahu jalan hidup Anda. Anda dibuat tidak tahu kepada mestinya naik ke atas. Misalnya gitu ya. Mestinya naik ke atas, tapi dibuat Anda itu muter-muter di sini, segitiganya nggak naik ke atas. Destiny. Anda sedang diarahkan untuk mencari tujuan Anda. Pasangan-pasangan yang menghancurkan Anda itu adalah provokator. Jadi mereka yang membuat Anda menemukan jalan Anda. Jadi jangan benci mereka. Orang-orang ketiga, orang-orang yang menghancurkan hatimu, itu membuatmu harus keluar, mencari tujuan hidupmu, mencari Tuhanmu. Berontak pada keadaan yang tidak membuatmu maju. Jangan maju mundur di dalam hubungan. Block unblock, block unblock, block unblock. Anda yang harus naik ke atas. Anda yang harus mencari tujuan hidup Anda. Anda yang harus menyibak semua kegelapan dalam kehidupan Anda. Anda dibuat lunglai, tak berdaya. Anda dibuat lunglai, tak berdaya. Energi Anda disedot habis oleh pasangan Anda. Anda terlibat dengan provokator-provokator kehidupan dan Anda percaya kepada mereka. Mereka yang membuat Anda hidup dalam lingkaran. Mereka memang dihadirkan untuk menghancurkan iman Anda. Ini yang disebut Anda itu beragama tapi tidak bertuhan. Karena kalau Anda bertuhan, Anda percaya pada kekuatan semesta. Karena Anda hanya memegang agama itu nggak bisa dibawa mati. Tuhannya yang dicari di dalam hidup Anda. Sehingga di sini orang-orang seperti dia itu ditunggangi anak buah Dajjal. Karena anak buah Dajjal memang tugasnya mengganggu manusia. Karena manusia itu harus lompat kepada Allah, harus memegang Allah. Semua orang-orang yang memegang Allah akan bebas dari anak buah Dajjal. Karena anak buah Dajjal hanya ada di lingkaran bawah. Anda yang banyak godaan, Anda belum naik ke atas. Anda mau digoda. Maju mundur dalam hubungan. Kesetrum gak kesetrum, kesetrum gak kesetrum, gak kemana-mana.
keluar dari anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal santai aja. Kenapa dia selalu mendekati? Lah, lu ada di lingkaran gue, naik lu. Naik lu. Sehingga gue nggak, ini area gue. Gitu kata anak buah Dajjal. Ini area bermain gue. Lu kalau nggak mau mainan sama gue, lu naik ke atas. Banyak orang-orang nggak mau naik ke atas, tapi menyalahkan anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal bingung. Lu yang di sini, lu yang ada di area gue yang dimarahin. Naik ke atas. Urusan lu sama Allah. Destiny, tujuanmu apa? Naik ke atas, jangan di bawah. Naik ke atas. Naikkan. Bawa dirimu naik. Naik ke atas. Jangan di lingkarannya anak buah Dajjal yang memang mereka tugasnya menggodamu dengan hasrat-hasrat yang bener-bener rindu untuk ketemu, bener-bener nyawamu seperti tercabut, energimu seperti habis kalau merindukan dia. Anda yang harus menutup energi, Anda yang harus ke atas. Ini ada energi kematian. Anda yang bawa diri Anda naik ke atas. Naik ke atas. Oke. Kita lihat kartu hari ini. Saya disuruh membuka dengan cerita hidup saya hari ini. Anda yang bawa diri Anda ke atas. Ya, di sini tidak ada cinta. Two of Cup kebalik. Ini energi dasarnya, energi awalnya, energi utamanya. The Hierophant. Tidak ada yang pakai Tuhan, tidak ada cinta, tidak ada Tuhan, tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada penyatuan dengan Tuhan, tidak ada penyatuan dengan semesta, tidak ada yang memakai lembaga tradisional, tidak ada yang jadi kawin, tidak ada yang, ini ada pernikahan yang gagal. Ada pernikahan yang gagal. Ada hubungan yang gagal. Ada komitmen pekerjaan yang gagal. Karena Anda tidak memakai cinta kepada Tuhan. Karena tidak memakai hati. Karena tidak memakai hati. Queen of Wands, kebalik. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda kayak kesetrum. Ini energi dari feminin yang kesetrum. Five of Cup, ada energi kehilangan. Energinya ngeri. Energi kehilangan. Six of Cup, ini di masa depan tidak ada kemana-mana. Ini tidak kemana-mana. Energinya muter-muter aja. Karena Anda kehilangan diri Anda sendiri. Karena tidak memakai Tuhan, tidak ada cinta. Anda merasa kehilangan gairah. Anda kehilangan gairah. The Emperor-nya kebalik. Karena antara Anda dengan pasangan Anda, energinya bertolak belakang. Karena tidak ada, ya ini yang dibilang sama si anak buah Dajjal, lu yang masih di bawah. Karena apa? Kalau masih di bawah saling nyetrum. Kalau sudah di atas, lapisannya lapisan sinar, tidak akan kesetrum. The Fool. Emperor melakukan kesalahan. Emperor bermain-main saja. King of Wands tidak melakukan gerakan apa-apa. Queen of Wands kebalik, King of Wands kebalik. Five of Swords. Terjebak dalam mental yang diberikan oleh si Emperor. Dijanjiin nikah tapi tidak dinikahi. Bilang istrinya di rumah sudah dicerai. Bilang istrinya di rumah itu tidak membahagiakan saya. Permainan mental dari si maskulin. Saya tidak bahagia bersama istri saya. Istri saya begini. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Ini cuma jebakan mentalnya dari si divine maskulin saja. Five of Wands, pertengkaran. Ngajak bertengkar terus. Terjebak mental terus. Karena
yang dia ngomong nggak sesuai semua. Karena apa? Dia tidak ada cinta. Dia belum belajar mencintai. Dia memang dipakai oleh anak buah Dajjal untuk menggoda Anda, mengetes iman Anda. Anda yang harus keluar. The judgment kebalik. Ini orang-orang yang menghindari karma. Dia akan menyalahkan Anda. Nine of Pentacles, the judgment. Dia harus naik ke atas. Dia harus mencintai dirinya sendiri. Ini adalah orang-orang yang menghindari karma, tidak mau belajar mencintai dirinya sendiri. Two of Swords, Four of Pentacles. Ya, dia cuma mau enaknya aja. Dia mau dimanja oleh Anda dengan cara, saya sakit, istri saya nggak ngurus saya, suami saya nggak ngurus saya, suami saya nggak pernah ngasih uang kepada saya, dia egois pada saya, sehingga Anda menjadi tempat sandaran dari manusia-manusia anak buah Dajjal ini. Sorry, tapi emang ini yang dibilang sama anak buah Dajjal, bahwa orang-orang seperti ini memang dia pakai untuk melancarkan misinya, untuk mengganggu iman Anda, karena iman Anda memang harus naik kepada Allah, harus naik kepada Tuhan. Orang-orang inilah yang dipakai untuk menghancurkan Anda. Anda yang harus waras. Jangan nungguin dia pisah sama suaminya atau istrinya. Karena awalnya sudah dosa, Anda akan mengalami hubungan seperti saya. Pada saat suami kedua saya itu, saya tahu ternyata dia membohongi saya, sudah menikah, saya udah mundur. Tapi kemudian dia, mungkin istrinya ini gerah ya, karena dia tahu suaminya mencintai saya, sehingga saya yang diburu. Saya waktu itu sudah dengan laki-laki lain, sudah punya tunangan, orang Australia. Tapi karena dia bertengkar dengan istrinya dan dia kabur dari rumah, karena dia tahu bodohnya istrinya memberitahukan kepada suaminya bahwa suaminya tahu nih ya, dia tahu suaminya tuh cinta sama saya, dan dia bilang itu si Manik mau nikah dengan orang Australia. Mereka perang. Si suaminya ini meninggalkan istrinya untuk menjadi bersama saya. Dan saya meninggalkan tunangan saya untuk menjadi bersama dia. Dan saya sudah menemukan rumah saya di hati dia. Jadi dia mau pergi kemana-mana, itu urusan dia. Karena saya sudah dihajar, dienolkan sama dia. Saya sudah menemukan rumah saya, yaitu Tuhan di dalam hidup saya. Dia yang mengenolkan saya. Dia adalah Dajjal yang membuat saya lulus. Dia adalah anak buah Dajjal yang membuat saya lulus sampai ke tujuan saya. Sampai ke tujuan saya. Sampai saya berhasil menyibak semua apa arti dalam kehidupan ini. Kita hanya perlu menyingkirkan anak buah Dajjal dalam hidup kita. Jangan blokir-blokiran, maju mundur dalam hubungan bersama anak buah Dajjal. Orang yang, jadi kita ini harus lulus tes. Jangan kita nempel sama tesnya. Gurunya bingung, kenapa kamu ngelonin tes-tesnya ini. Tes-tesnya ini kalian pegang. Enggak, saya nggak mau lulus. Saya mau sama tesnya saya aja. Anda lulus, Anda harus menyibak semua yang hitam dalam kehidupan Anda. Anda sedang diarahkan ke arah tujuan yang baru. Jangan muter di lingkarannya anak buah Dajjal. Anda sudah tahu itu toksik. Kenapa Anda masih bermain di area Dajjal dan nyalain Dajjal? Anda tahu itu toksik, tapi Anda nyalain Dajjal. Ini ada komplain dari Dajjal, anak buah elu. Kasih tahu tuh Nick sama manusia-manusia bodoh. Dia main di arena gue yang disalahin terus. Gue dapat karma terus. Kapan guanya taubat? Kapan gue bisa bayar karma? Dajjal itu juga bayar karma. Dajjal itu juga bayar karma. Anak buah Dajjal itu juga bayar karma. Tugasnya dia adalah ganggu Anda. Dia menjadi provokator dalam kehidupan Anda untuk Anda supaya gagal lagi.
Kasih tahu anak buah lu, Nik. Karena dajjal-dajjal sekarang ini, anak buah dajjal juga mau taubat. Energi pertobatan dari Anda semua yang memegang bumi, yang saya suruh memegang bumi kemudian nurut, itu membuat anak buah dajjal bertobat. Satu demi satu dikikisnya. Semua yang gelap dalam hati anak buah dajjal dikikisnya. Kalian yang punya perubahan itu, kalian anak buah Allah, kalian light worker. Light worker itu apa? Anak buah Allah, anak terang. Kalian itu pasukan Allah. Anda bertugas membuat anak buah dajjal dan dajjal bertobat dengan energi cinta kasih Anda, belas kasih Anda. Anda memaafkan orang ketiga, Anda memaafkan orang-orang yang membuat Anda tersungkur jatuh, nol untuk ketemu Allah. Anda harus menyingkirkan kabut hitam di dalam kehidupan Anda. Anda, tugas Anda yang harus naik, bukan tugas dajjal. Anda sudah saya kasih tahu, naik kepada Allah, itu adalah jalannya. Naik kepada Allah. Naik, pikiran Anda dibuat naik, wawasan Anda dibuat naik, sehingga burung-burung gagak tidak bisa. Burung gagak naik juga ada batasnya, ada batasannya. Pikiran Anda dibawa, ya cara Anda, pola Anda berpikir ini loh yang dirubah. Oke? Untuk mencapai tujuan Anda akan terus digodai oleh orang-orang. Kalau Anda masih berada di perempatan jalan, masih ada berada di lingkarannya anak buah dajjal, masih menikmati kesetrum-kesetrumnya, masih menikmati segala sesuatu yang bukan Tuhan, belum menaikkan energi Anda akan terus masuk dalam lingkaran anak buah dajjal, cerita yang sama, manusia yang berbeda. Itu adalah siklus, keluar dari siklus. Keluar dari siklus tong setan. Yang muter-muter gak ada ceritanya, cuma di tong itu aja. Anda harus keluar dari tong setan itu, yang membuat Anda pusing dengan suaranya, weng, 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 weng. Atau odong-odong. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, nggak jelas-jelas. Keluar dari odong-odong. Anda yang keluar, Anda yang punya kaki. Jangan nunggu dia matiin mesin odong-odongnya. Dia nggak akan, memang dia tugasnya anak buah dajjal. Memang tugasnya anak buah dajjal membuat Anda jatuh imannya, membuat Anda puyeng kepalanya. Anda diperangkap dalam mental. Anda yang harus keluar. Paham ya? Ini anak buah dajjal, suara dari anak buah dajjal, suara dari anak buah Lucifer. Kalau yang nggak tahu dajjal itu Lucifer. Dalam Muslim dan Kristen penamaan dari setan-setan itu berbeda. Ya, keluar. Anda yang punya tugas. Anda bawa diri Anda yang harus tegas. Jangan mau percaya kepada omongannya anak buah dajjal. Ya, saat ini divine maskulin Anda itu adalah anak buah dajjal. Tugasnya dia, karena saya tahu siapa di belakang suami saya. Karena saya tahu siapa di belakang divine maskulin. Divine maskulin Anda, divine maskulin saya. Saya tahu semuanya. Yang perlu Anda naikkan adalah Anda naik. Jangan berada di siklus tong setan. Keluar dari tong setan. Anda yang punya tugas membawa diri Anda. Anda yang bertanggung jawab pada kebahagiaan Anda sendiri. Anda yang bertanggung jawab memutus segala bentuk penderitaan. Anda yang punya tanggung jawab pada keimanan diri Anda sendiri. Jangan tanya Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Karena jawaban Tuhan pasti satu. Anda belum mendekat kepada saya. Yang kalian pakai agama. Sehingga Anda kesetrum, Anda tidak pakai saya. Karena orang-orang yang memakai saya, ini kata Tuhan, orang-orang yang memakai saya, orang-orang yang memakai saya, dia sudah di atas. Sehingga dia tidak kesetrum. Ini kata Tuhan.
orang-orang yang memakai Tuhan itu tempatnya di atas, sehingga dia tidak gampang kesetrum. Dia paham tentang setrum-setruman ini, anak buah Dajjal, sehingga Anda kesetrum, lemah, jatuh lagi, lemes lagi. Anda naik ke atas, ke Tuhan. Ini kata Tuhan, orang-orang yang mendekat kepadaku itu ada di atas tempatnya. Orang-orang yang berpegangan kepada divine maskulinmu atau divine femininmu, yang sedang kacau, yang sedang di error, yang sedang dipakai anak buah Dajjal, itu ada di bawah. Anda hanya perlu ke atas, karena energi Anda diikuti oleh anak buah Dajjal. Pada saat di level tertentu, anak buah Dajjal ini akan berpisah dari divine maskulin Anda dan dari divine feminin yang error ini. Dan dia akan terlepas dari segala macam ilmu hitam. Itu yang harus Anda ketahui pada hari ini. Manik di sini dari Mistik Mustika. Sehat, selamat, semangat semuanya. Lulus tesnya ya. Sampai jumpa.